Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi di mata kuliah pengantar komputer dan software bagian materi matriks di part kedua. Oke, sebelumnya saya sudah sampaikan teori-teori dasar tentang matriks yang mungkin sudah teman-teman dapatkan di SMA dulu atau di mata kuliah matematika. Selanjutnya kita akan bahas contoh-contoh soal tentang matriks menggunakan C++ tentunya. Nah, contoh soal yang pertama, diketahui matriks sebagai berikut, seperti ini. Ukurannya berapa ini? 2 kali 3. Ya, salah. Ukurannya adalah 3 baris dikali dengan 4 kolom. Jadi ukurannya adalah 3 kali 4. Kemudian implementasikan ke dalam bahasa C++. Teman-teman nanti diminta untuk mencetak semua nilai yang ada pada matriks ini ke dalam bahasa pemrograman C++. Oke, baiklah. Yang pertama harus kita lakukan adalah teman-teman harus membuka dahulu bahasa pemrograman C++-nya. Seperti ini ya. Saya akan buang ini. Kemudian kita akan buat matriks A. Misalnya, ukurannya berapa tadi? Ukurannya adalah, ya ini dah. Ukurannya adalah 3 kali 4. 3 kali 4. Oke. Kemudian gimana cara ngisi matriks tadi? Bisa kita isi seperti ini. Matriks A 0, 0 sama dengan 90. Nah, ini caranya tadi. Nih, boleh nama matriksnya, indeksnya berapa, sama dengan berapa, gitu ya. Terus saya mau cepat pakai cara seperti ini, boleh nggak? Boleh. Jadi saya mau pakai cara cepat, langsung aja di sini sama dengan gitu ya. Kurung berawal, enter, pakai kurung berawal lagi. Nah, kita isi matriksnya. Nah tadi, nah ini dia. Isi matriksnya di sini adalah, ntar, oke. Oh, per baris ya dia ternyata teman-teman. Di per baris ini harusnya begini. Wah. Oke. Kita isinya adalah 90,85, kemudian 75, kemudian 72. Tinggal kita copy aja. Nah, terus kita ganti isinya sesuaikan dengan soal. 76, 22, 60, 83, 87, 82 dan 80. Oke. Sampai sini teman-teman bisa ngikutin? Sekira bisa ya. Ini coding solusinya. Kemudian kita udah punya nih matriksnya. Kalau di sini dinamai nilai, kalau di punya saya kita kasih nama tadi apa? Matriks A gitu ya. Oke. Ini sementara saya hapus dulu. Kita punya matriks A tuh. Oh, di sini nggak boleh ada koma. Matriks A, kemudian kita mau cetak menggunakan for. Ini kita mau cetak menggunakan for. Berapa baris tadi? 3 baris. Oke, baiklah. Kita akan bikin for yang pertama. Dimulai dari I. Nah, ini nanti error nih. Kita kasih dulu di sini integer I dan C. For I sama dengan 0,
kemudian I harus kurang dari berapa? 3, betul, karena ada 3 baris ya. Di for yang pertama untuk mencetak barisnya, jangan lupa I-nya dikasih increment. Isinya apa? Karena dia bentuknya matriks, kalau teman-teman juga sudah coba buat yang bintang matriks itu, bintang berapa kali berapa, nah ini kita bisa bikin ini. Jadi ada lagi for yang untuk kolomnya. Kolomnya kita gunakan J sama dengan 0, batasnya berapa? Ada berapa kolom itu? 4. Jadi dibatasi J kurang dari 4. Jangan lupa dikasih increment J-nya supaya nanti dia menambah jumlah J-nya. Kalau nggak menambah jumlah J-nya, dia tidak akan masuk ke dalam perulangan ini, gitu. Kemudian apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan adalah cetak. Apa yang dicetak? Matriks A ukurannya I, J. Kemudian dikasih spasi seperti itu. Nah, jangan lupa pada saat menulis baris, setelah ini selesai menulis kolom ya, setelah selesai menulis kolom di baris ke-0, jangan lupa nanti di for yang untuk baris ini, untuk menulis baris itu dikasih dengan n-line. Jadi kita out kan sebuah n-line seperti ini. Boleh n-line, boleh juga menggunakan backslash n, sama aja. Oke, kita coba running programnya. Nah, ini hasilnya. Jadi hasil matriks yang kita punya sama persis seperti yang ada di soal ya. Ini soalnya 90, 85, 75, 72. Ini jawaban yang kita punya. Nah, sama ya. 90, 85, 75, 72 dan seterusnya. Ada berapa baris? Ada 3 baris dan 4 kolom. Oke. Oke, soal pertama sudah bisa kita selesaikan. Kemudian kita loncat ke latihan 1. Kita baca dulu soalnya. Diketahui matriks sebagai berikut. Matriksnya sama ya, implementasikan ke dalam bahasa C++. Kemudian setiap elemen matriks, setiap elemennya dikalikan dengan suatu konstanta, misalnya X. Nah, cetaklah semua hasil perkalian tersebut. Cara cetaknya sama, kemudian apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ada elemen X yang digunakan untuk mengalikan setiap elemennya ya. Setiap elemen matriks, ada berapa elemen semuanya? Ada 3 kali 4, berarti ada 12 ya. Ada 12. Ke-12 elemen ini harus kita kalikan dengan sebuah konstanta, yaitu X. Artinya apa? Konstanta X ini adalah inputan oleh user. Jadi user itu menginputkan sebuah angka, berapapun itu terserah. Yang penting disimpan ke dalam variabel X. Seperti itu. Gimana caranya? Oke, kita lakukan. Nah, kebetulan masih ada jawabannya. Jadi sama persis ya, sama persis penginputannya, tinggal ditambahi aja Cout inputkan X dan Cin X, seperti itu. Apalagi yang ditambah? Nah ini, nilai IJ nya nanti sama dengan X dikali nilai IJ tersebut. Oke, coba ya kita buat ya. Ini masih sama bentuknya, tinggal ditambah aja di sini Cout Cout inputkan X ya, kan X 2 spasi Cin X. Oke. Lagi ditambah di sini ya, di sini ditambah Cout
oh ya, sini tambah fungsi matriks A sama dengan X dikali matriks A. I J matriks I J sama dengan X dikali matriks A J, lalu dicetak matriks IJ nya ya, seperti itu kan ya, sama. Oke, apalagi yang kurang? Ini jangan lupa nanti dideklarasikan X nya. Kalau nggak dideklarasikan, coba kita running ya. Error. Nih. Error. X was not declared in this scope. Artinya apa? Artinya X-nya itu belum dideklarasikan. Cukup ditambahkan saja di sini. X. Nah, jadi kita harus deklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Apa tipe datanya? Tipe datanya integer ya. Kita mau gunakan integer. Oke. Kita running. Masih sama. Cin, oh ya, salah. Cin. Nah, inputkan X misalnya berapa? 2 deh ya. Nah, jadi semua isi elemennya dikalikan dengan 2 ya. 90 kali 2 berapa? 180 dan seterusnya. Lengkap seperti ini. Bisa ya teman-teman? Apakah benar ini dikali 2? Ya kita periksa aja dengan soal yang kita punya. Nah, ini soalnya ya, ini hasilnya. Ini soal matriks yang kita punya. Kemudian dari matriks yang kita punya ini, misalnya X-nya kita isi 2, berarti semuanya dikali dengan 2. Oke. Latihan 1 bisa ada solusinya. Kemudian di latihan 2, teman-teman diminta untuk deklarasikan 2 buah matriks, misalnya M dan M transpose. Kemudian M transpose menampung hasil transpose dari M. Ukuran baris efektif M sama dengan ukuran kolom efektif M transpose. Kemudian ukuran kolom efektif M sama dengan ukuran baris efektif M transpose. Rumus M transpose-nya gimana? M transpose I baris I kolom J sama dengan M atau matriks J kolom I. Gitu, tinggal ditukar aja baris sama kolomnya ya. Nah, ini solusi latihannya. Kira-kira bisa nggak teman-teman bikinnya? Apakah bisa? Oke, kita coba lakukan ya. Ini misalkan saya punya matriks A 3,4. Kemudian saya masukin lagi integer matriks transpose matriks A ya. Ukurannya berapa? Otomatis kebalikannya dong ya. Balikan dari matriks A yaitu 4,3. Ini hanya untuk deklarasi bahwasanya kita punya matriks baru namanya transpose matriks A atau transpose MA. Ini deh biar pendek. P-nya ya. Transpose matriks A. Transpose MA 4 kali 3. Kemudian kita lagi tadi clue-nya apalagi? Ukurannya sudah. Kemudian nah ini ada M transpose IJ sama dengan MJI. Ini juga sudah ada di sini jawabannya ya. For-nya gitu kan. Kemudian ini yang diganti isinya diganti, inputannya sementara kita buang dulu, kita nggak menggunakan ini. For-nya sama ya, for-nya sama.
matriksnya diganti nggak? Enggak. M transpose IJ sama dengan MJI. Jadi kita punya di sini nanti adalah matriks yang transpose trans MA IJ sama dengan matriks A J, I. Ya, kita punya matriks A J, Cout matriks A. Oke, salah. Coutnya apa? Trans MA. Oke. Kita coba dulu hasilnya seperti apa. Apakah benar hasilnya seperti ini? Kalau ditranspos harusnya salah ya, harusnya dia ini kita ganti juga, ada 4 baris dan 3 kolom. Oke, coba cek hasilnya. Apakah benar? Ya, benar ya. Di baris ke-1 menjadi kolom pertama menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua, dan seterusnya. Jadi seperti ini yang benar teman-teman. Ini hasil transpose dari matriks A. Seperti itu. Oke, jawaban nomor 2 sudah saya coba buatkan, nanti tinggal teman-teman ikuti saja tentang transpose. Kemudian ya, sekali lagi saya buka codingnya, teman-teman silahkan ikuti. Kalau mau diikuti, di capture boleh, capture kalau mau di capture, mau diikuti boleh. Seperti ini kira-kira isi matriks transpose-nya ya. Nah, ini coding lengkapnya tentang transpose. Silakan teman-teman ikuti. Nah, soal selanjutnya yaitu latihan ketiga. Teman-teman diminta untuk mendeklarasikan 3 matriks, misalnya M1, M2, dan M hasil. Dari 2 matriks M1 dan M2 bisa dijumlahkan jika dimensinya sama, yaitu ukuran barisnya sama dengan ukuran yang matriks kedua. Ukuran kolomnya juga harus sama ternyata kalau penjumlahan ya. Jadi ukuran kolom M1 sama dengan ukuran efektif M2. Hasilnya ditampung ke dalam M hasil. Jadi M hasil sama dengan M1 IJ ditambah M2 IJ. Jadi gimana kira-kira caranya? Nah, silahkan diteruskan coding yang sudah ada ini. Kemudian teman-teman bisa baca referensi yang dari saya punya tadi untuk transpose. Hasilnya nanti teman-teman lakukan adalah untuk teman-teman bisa upload di Google Classroom nanti di PowerPoint yang sama dengan pretest di video sebelumnya gitu ya. Jadi 2 video, tugasnya ada beberapa, tapi upload PowerPoint-nya cukup 1 saja di assignment Google Classroom di materi matrix gitu ya teman-teman. Jadi tadi sudah ada 3 pretest, kemudian ini latihan yang pertama. Di sini yang harus teman-teman lakukan adalah memperbaiki code di solusi latihan 3 di slide ke-24. Nah, ini silakan diperbaiki sesuaikan dengan soal ini. Jadi outputnya adalah ada
ada sebuah matriks baru hasil dari penjumlahan matriks 1 dan matriks 2. Jadi di sini teman-teman silahkan deklarasikan 3 buah matriks. Jadi kalau di sini tadi cukup 2 saja, M transpose dan M, atau kalau di saya punya matriks A dan trans MA gitu ya. Intinya ada 2 variabel, ada 2 matriks. Kalau di sini teman-teman harus bikin 3 matriks. Namanya terserah kalian. Kemudian teman-teman di sini ada beberapa contoh yang lain untuk perkalian 2 matriks. Jadi kalau perkalian 2 matriks, kalau kita lihat teorinya di sini, syarat utamanya apa sih perkalian itu? Syarat utamanya adalah jumlah barisnya harus sama. Ada berapa baris ini? 2 kali 2 kolom. Yang ini matriks kedua ada berapa baris? Ada 2 baris, 1 kolom. Bisa dikalikan? Bisa. Hasil akhirnya adalah apa ini? Ukurannya berapa? Ukurannya 2 baris 1 kolom. Kalau 2 kali 2 dikali dengan 2 kali 2, hasilnya adalah 2 baris 2 kolom. Kemudian kalau 3 kali 3 dikali dengan matriks 3 kali 2, hasilnya apa? Hasilnya adalah matriks 3 baris 2 kolom. Itu hasil perkalian. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa jumlahkan, bikin coding baru tentang perkalian. Jadi bikinkan coding baru tentang perkalian 2 buah matriks. 2 buah matriks. Matriksnya, matriks 1 ukurannya diinput oleh user, matriks 2 juga diinput oleh user. Jika barisnya tidak sama, maka tidak bisa dilakukan operasi ini. Tapi kalau barisnya sama, kolomnya berbeda, bisa dilakukan operasi perkalian. Jadi yang pertama bikin ini penjumlahan ya, kemudian yang kedua bikin perkalian. Input besaran matriksnya diinputkan oleh user, isi matriksnya pun diisi oleh user juga. Jadi ada 2 program yang harus teman-teman buat, dan juga pretest yang harus teman-teman lakukan. Sampai di sini dulu materi kuliah kita tentang matriks. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.